Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Triciana Narinjani. I'm as a student of Institut Pendidikan Indonesia Garut. Well, in this video, I would like to explain about the use of teaching media in the telling time learning material. For the material, we can use at elementary school or primary school. So, let's start to explain the media that I have meant. Jadi materi telling time ini merupakan materi yang membahas tentang bagaimana cara membaca atau menceritakan jam dalam bahasa Inggris. Pada materi ini saya membuat media ini, pembelajaran ini sendiri yaitu yang terbuat dari karton, styrofoam, dan kertas warna. Dan untuk pembuatan medianya ini sangat mudah untuk dibuat. Jadi ini sangat mudah dan bahan-bahannya juga yang digunakan sangat mudah untuk ditemukan. Pada materi ini saya membuat sebuah jam seperti ini yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami ataupun membaca waktu atau jam yang akan dipelajari dalam materi ini. Kemudian saya juga membuat tulisan pajangan yang berisi tentang istilah-istilah dasar dalam membaca waktu dan jam dalam bahasa Inggris. Tujuannya kenapa saya membuat pajangan seperti ini agar siswa bisa mereview lagi. Ini misalkan kita bisa tempel di dinding, jadi siswa ketika lupa bisa mengingatnya kembali. Kemudian saya juga membuat tulisan seperti ini, ada a clock, a quarter, kemudian to, past, a half, untuk memudahkan siswa dalam menunjukkan pukul berapa gitu. Jadi siswa akan mudah membedakan waktu yang harus dibaca. Setelah itu tidak lupa juga saya membuat kata-kata seperti ini, seperti kata great, excellent, good job, and very good untuk mengapresiasi siswa yang sudah berani berpartisipasi dan maju ke depan. Selain kata-kata seperti itu, saya juga membuat bintang sebagai bentuk apresiasi kepada siswa bagi mereka yang berani tampil ke depan dalam pembelajaran ini. Jadi kemudian untuk set duduknya kita bisa membuat siswa duduk membentuk huruf U, di mana ini bertujuan agar siswa bisa saling berhadapan satu sama lain dan bisa saling melihat media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Baik, kita mulai saja untuk mengaplikasikan media pembelajaran ini di dalam kelas. Seperti biasa, ketika guru masuk ke dalam kelas, guru mengucapkan salam, bertanya tentang keadaan siswa. Ini bertujuan untuk agar siswa merasa dia itu dianggap ada gitu. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak langsung ke tujuan materinya, tetapi ada pre-activity-nya gitu sebelum ke main activity. Oke, kita mulai. Good morning class, how are you today? Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi telling time. Apa itu telling time? Jadi telling time itu merupakan materi yang membahas tentang bagaimana cara membaca jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Jadi pada materi ini kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk membaca dan atau menceritakan jam dalam bahasa Inggris. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya membaca jam dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam 1 jam itu terdapat berapa menit? Oke, 60 menit. Nah, 60 menit itu dari mana ya? Nah, 60 menit itu kita bisa hitung dari angka 12 ke angka 1 itu bernilai 5 menit, 12 ke angka 2 bernilai 10 menit, dari 12 ke angka 3 bernilai 15 menit, dari 12 ke 4 bernilai 20 menit, dari 12 ke angka 5 bernilai 25 menit, dari 12 ke angka 6 bernilai 30 menit, dari 12 ke angka 7 bernilai 35 menit, dari 12 ke 8 bernilai 40 menit,
12 ke 9 bernilai 45 menit, 12 ke 10 bernilai 50 menit, 12 ke 11 bernilai 55 menit, dan 12 ke 12 bernilai 60 menit. Paham ya? Jadi dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajarkan istilah-istilah dasar dalam membaca waktu atau jam, yaitu dengan media pajangan yang sudah Ibu siapkan. Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu kan bahasa Inggrisnya angka 1 sampai dengan 12? Oke, angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk belajar atau mengetahui istilah-istilah dasar cara membaca waktu dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah pajangan yang sudah Ibu buat. Nah, kalian ikuti Ibu ya. Sebelum kita mempelajari apa itu pos dan lain-lain, kita coba untuk melafalkannya ya. Nah, untuk melafalkannya, kalian ikuti Ibu. Kita belajar sama-sama dalam melafalkan 5 istilah dasar tersebut. Yang pertama, post. 2, a clock, a half, and a quarter. Oke, bisa ya anak-anak? Great. Nah, kalian semua hebat ya. Oke anak-anak, perhatikan ya. Jadi, sudah tahu ya kalau dalam bahasa Inggris itu terdapat 5 istilah dasar dalam membaca waktu atau jam yang harus diketahui. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang 5 istilah dasar ini. Pertama yaitu post. Post itu apa? Post itu yang berarti lebih. To berarti kurang. A clock berarti tepat atau pas. A half yaitu setengah atau 30 menit. A quarter yaitu seperempat atau 15 menit. Setelah ini siswa memahami dan mengetahui bahwa terdapat 5 istilah dasar dalam membaca waktu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, kita bisa aplikasikan 5 istilah dasar ini menggunakan jam yang sudah dibuat. Di atas jam ini akan saya tempelkan misalkan a clock. A clock itu tepat, yang berarti berada di posisi angka 12. Maka saya akan tempelkan clock ini pada angka 12 seperti ini. Kemudian ada to. To itu yang berarti lebih. Kita tempelkan di sini. Di sini. Kemudian ada pas, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba untuk mengaplikasikannya ke jam ini. Seperti yang sudah diketahui tadi bahwa terdapat 5 istilah dasar, namun di sini saya akan mencoba untuk 3 istilah dasar dulu untuk dijelaskan kepada siswa. Jadi anak-anak, dalam membaca jam dalam bahasa Inggris di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pas, clock, and to. Nah, seperti yang sudah dipelajari tadi bahwa penggunaan pas itu ketika jarum panjang berada pada daerah 12 lebih sampai dengan angka 6. Ini adalah area dari pas. Kemudian o'clock itu yaitu ketika jarum panjang berada pada angka 12 tepat. Dan kapan penggunaan untuk to itu yaitu ketika jarum panjang pada jam berada pada angka 7 sampai dengan angka 12. Oke, kita mulai untuk membuat contohnya. Ya, kita mulai dari pas. Misalnya, jam menunjukkan jarum pendek angka 7 dan jarum panjangnya pada angka 2 atau lebih 10 menit. Nah, jadi what time is it? Nah, pukul 7 lebih 10 menit. Nah, cara membaca jam tersebut dalam bahasa Inggris
adalah pertama kita tentukan dulu jarum panjangnya berada di menit keberapa, menit ke-10. Kemudian jarum pendeknya berada di angka berapa, yaitu angka 7. Nah, ini jarum panjang ini berada pada area pas. Ini berarti cara membacanya yaitu pas. Kemudian kita lihat jarum pendeknya. Nah, bahasa Inggrisnya 7 adalah 7. Jadi cara membacanya adalah 10 past 7, yang artinya adalah jam 7 lebih 10 menit. Selanjutnya kita akan mengajarkan cara membaca jam pada bagian o'clock. O'clock itu berarti tepat. Nah, contohnya guru menunjukkan jam pukul 8 tepat. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 8 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka cara membacanya yang tepat adalah 8 o'clock, yang artinya adalah jam 8 tepat. Selanjutnya yaitu cara membaca jam pada tu. Pertama kita tentukan waktu pada jam, misalnya jam 9 kurang 10 menit. Nah, seperti ini. Nah, maka cara membacanya yaitu 10 karena kurang 10 menit, 10 to 9, yang artinya jam 9 kurang 10 menit. Oke, untuk metode pembelajaran ini kita bisa menggunakan media permainan, misalnya dengan take and answer seperti yang sudah saya sediakan seperti ini. Ini di dalam take and answer ini siswa mengambil kemudian menjawab. Mengambil apa? Mengambil pertanyaan yang sudah tertera. Misalkan di sini ada pertanyaan tentang write in the paper this time. Di sini ada jarum jam, gambar jam, kemudian jam pendek menunjukkan jam 8 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, siswa harus menuliskannya di dalam kertas jam berapakah itu dalam bahasa Inggris. Kemudian bisa juga dengan misalkan pertanyaannya so this time, misalkan a quarter to 7. Kita bisa meminta siswa untuk menunjukkan jam yang sudah ditulis di sini ke dalam jam di sini. Jadi siswa bisa menunjukkan, selain siswa bisa menulis atau membacanya, siswa juga bisa menunjukkan pada jamnya. Kemudian ketika pemilihan siswanya juga guru bisa menggunakan metode musik berhenti. Musik berhenti itu apa? Musik berhenti yaitu seperti guru memberikan satu buah bola kecil kepada siswa yang harus diestafetkan oleh siswa kepada teman-temannya dan dengan diiringi oleh musik. Peraturannya ketika musik berhenti, siapapun yang memegang bola tersebut pada saat musiknya berhenti, maka dialah yang harus maju ke depan dan menjawab soal yang sudah disediakan, atau melakukan take and answer, mengambil dan menjawab pertanyaan. Atau guru juga bisa meminta siswa satu persatu untuk maju ke depan untuk mengambil soal yang sudah disediakan oleh guru. Jadi kalau misalkan sistemnya seperti ini, semua siswa akan maju ke depan. Ketika siswa sudah mengambil soal tersebut, siswa tidak langsung menjawab, tapi berikan dulu waktu misalkan 30 detik atau 15 detik untuk menjawab soal, untuk memikirkan jawaban soal tersebut. Ketika siswa sudah bisa menjawab soal dengan benar, maka guru bisa memberikan apresiasi kepada siswa tersebut, misalkan dengan menggunakan kata-kata seperti ini, kata-kata great, excellent, good job, and very good, atau kata-kata pujian lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, untuk mengapresiasi siswa yang sudah berani tampil ke depan, yang sudah berani menjawab ke depan. Kemudian selain itu, guru juga memberikan misalkan bintang kepada siswa yang benar menjawab soal dengan benar. Kemudian guru memberikan bintang. Ini bertujuan untuk mengapresiasi kemampuan siswa. Jadi siswa itu merasa bahwa dirinya itu diapresiasi. Nah, kemudian untuk siswa yang tidak bisa menjawab, maka guru bisa membantunya untuk memberikan jawaban yang benarnya seperti apa, dan
siswa yang tidak bisa menjawab tidak akan mendapatkan bintang. Ini bertujuan untuk membedakan kemampuan siswa. Jadi siswa akan bersemangat lagi untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk solusinya kepada siswa yang belum bisa menjawab dengan benar, guru bisa membantunya dengan menjelaskan kembali misalkan kepada siswanya sampai siswanya mengerti bagaimana cara menjawab atau cara membaca jam tersebut. Kemudian metode ini bisa digunakan sangat bermanfaat karena ini bisa merefleksikan siswa. Jadi siswa itu kadang tahu bahasa Indonesianya jamnya, tapi dalam bahasa Inggrisnya tidak tahu. Nah, media ini sangat membantu untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa. Maybe that's all from me that I can explain about my media. So thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.